Bab 36. Berpura-pura perhatian. Pelayan wanita tercengang. Tuan muda kedua. Apa yang aku ucapkan barusan adalah kenyataan. Nyonya muda kedua sungguh menggoda tuan muda tertua. Apa Anda tidak percaya padaku? Mata Kolden Ye yang gelap memandangnya. Selain kamu, apa masih ada orang lain yang melihat? Pelayan wanita mengira Kolden Ye mempercayainya, menggeleng. Saat itu di tempat hanya ada aku seorang, tapi tuan muda kedua aku bersumpah, aku sungguh melihatnya. Mendengarnya, Kolden Ye tersenyum mengejek, jadi hanya kamu sendirian yang melihat, tidak ada orang yang bisa bersaksi untukmu. Pelayan wanita kali ini menyadari maksud Kolden Ye, tuan muda kedua, aku iri. Jadi mengarang. Tatapan Kolden Ye hitam pekat, seperti memiliki kemampuan menembus, dapat melihat langsung ke dalam hatinya, melihat keburukan di dalam hatinya. Pelayan wanita itu sedikit panik seakan pikirannya ditebak. Tuan muda kedua, aku sungguh tidak membohongi Anda harus percaya padaku. Oh. Kolden Ye mengeluarkan senyum dingin, aku Kolden Ye tidak percaya dengan istri sendiri, sebaliknya percaya dengan kamu seorang pelayan. Aku. Pelayan wanita melihat senyum keji di bibirnya, dalam hati mulai menyesal. Dia awalnya melihat Kolden Ye mengacuhkan Claire Sen, menganggap Claire Sen tidak ada, jadi dia baru berani melawan Claire Sen. Awalnya mengira bila dia melawan Claire Sen, Kolden Ye seharusnya akan setuju. Baru benar. Tapi siapa tahu, ternyata reaksi Kolden Ye seperti ini. Baju dibuat basah olehmu. Nada suara yang yakin, bukan seperti sedang bertanya. Pelayan seketika panik, bagaimana bisa seperti ini? Tuan muda kedua, aku. Keluarga Ye tidak perlu pelayan yang licik sepertimu. Kolden Ye mengangkat mata, seperti melihat orang mati. Bila nanti aku mendengar kamu bicara sembarangan di luar, kamu akan tahu akibatnya. Ding. Kebetulan saat ini lift tiba, Kolden Ye pergi dengan memutar kursi roda sendiri, kakinya lemas, terjatuh duduk di lantai dengan lemas. Sedangkan di sini, setelah Claire Sen berganti baju, dia melihat jas pria yang diletakkan di samping. Dia berpikir ingin mengambil bersiap mengembalikan ke Davin Ye, namun baru mengambil dia menyadari jas dibuat kotor olehnya, bila sekarang dikembalikan tidak pantas. Akhirnya Claire Sen hanya bisa mencari kantong membungkusnya, menunggu saat ada waktu mengantarkan ke laundry baru mengembalikannya. Setelah selesai, Claire Sen baru keluar. Akhir-akhir ini dia selalu pergi bekerja naik kendaraan umum, seperti biasa sampai ke perusahaan. Claire Sen menyapu kantor dulu, lalu baru kembali ke tempatnya. Saat waktunya tiba, Kolden Ye dan Arthur Xiao muncul tepat waktu. Mendengar suara, Claire Sen melihat ke arah Kolden Ye. Ekspresi di wajahnya dingin, tetap menganggapnya tidak ada. Claire Sen memalingkan tatapan, tanpa sadar memegang erat ballpoint di tangannya. Tidak tahu apakah dia salah merasakan. Kolden Ye sepertinya sedang marah padanya, tapi kenapa? Marah karena hal yang terjadi di dalam kamar sebelumnya, atau karena Davin Ye? Kepalanya kacau, Claire Sen tidak mengacuhkannya, fokus bekerja. Di tengah kerja dia pergi mengantar dokumen sekali, 2 kali mengantar kopi, Kolden Ye tidak memedulikannya. Siang hari saat Claire Sen pergi makan di kantin, dia mendengar orang lain sedang membicarakan. Apa kalian sudah dengar? Sepertinya Yes Corp akan membatalkan kerjasama dengan Luz Corp. Benarkah? Kerjasama yang begitu penting, kenapa tiba-tiba dibatalkan? Kedengarannya adalah keputusan Tuan Muda Ye, saat rapat pagi hari diputuskan. Mendengar sampai sini, gerakan tangan Claire Sen berhenti, diputuskan saat rapat pagi hari. Pagi hari kapan ada rapat? Kenapa dia tidak tahu? Keputusan Tuan Muda Ye. Apa Tuan Besar Ye akan setuju? Tidak tahu juga apa yang terjadi, biasanya Tuan Muda Ye tidak seperti ini, kali ini kenapa membatalkan kerjasama dengan Luz Corp? Benar-benar aneh.
Claire Sen menjepit sebuah sayur ke mulut, namun bagaimanapun dia tidak bisa memakannya. Hatinya sedikit tidak senang, teringat kemarin malam saat Steward Lu mengganggunya tiba-tiba ditendang, selanjutnya kalimat yang diucapkan Golden Ye. CEO Lu memberi hormat yang begitu besar, apa ingin memohon asistenku untuk bekerja sama dengan perusahaanmu? Sayang, walaupun kamu berlutut memohon asistenku, Yes Corp juga tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan rendahan seperti ini. Ingat sebelum mengikuti perjamuan, dia masih menyuruhnya pergi menghubungi Steward Lu, jelas dia sendiri juga sangat menganggap penting proyek ini, tapi tiba-tiba menghentikan kerja sama. Apakah karena Claire Sen tidak berani memikirkan belakangnya, hanya saja tidak bisa makan lagi, dia mengambil piring dan bangun, lalu kembali ke atas. Di dalam kantor sangat hening, Claire Sen mengetuk pintu. Masuk. Suara Golden Ye tetap begitu dingin dan monoton. Claire Sen menghirup napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu dan masuk. Golden Ye tidak mengangkat kepala, tatapannya fokus pada laptop. Dia masih mengurus pekerjaan, sedangkan kopi di dalam gelas di atas meja sudah habis, jelas dia masih belum makan siang. Claire Sen berpikir, baru ingin mengingatkan dia waktu makan sudah tiba. Golden Ye mengangkat mata, setelah melihatnya dia mengangkat alis, lalu ujung jarinya mengetuk pelan meja, isi kopi. Oh. Claire Sen berjalan menghampiri, mengambil gelas, namun saat berbalik dia tidak tahan menoleh kembali, sudah tiba jam makan, kamu lebih baik makan dulu baru bekerja lagi. Sampai jam makan tidak makan, masih bekerja keras, masih terus minum kopi, tidak baik untuk lambung. Claire Sen berkata dalam hati. Namun Golden Ye seperti tidak mendengar ucapannya. Tuan muda Ye, kamu isi kopi, apa tidak mendengar? Sejak kapan giliranmu mengajariku? Mendengarnya, Claire Sen hanya bisa memegang erat gelas di tangannya, dengan marah membalikkan badan kembali membuatkan kopi untuknya. Setelah meletakkan kopi, Claire Sen masih tidak tahan lancang, kembali berkata, Tuan muda Ye, minum kopi saat perut kosong tidak baik untuk lambung. Gerakan tangan Golden Ye berhenti, dengan berbahaya memicingkan mata menatap Claire Sen. Claire Sen dibuat panik dilihat tatapannya yang tajam, hanya bisa terbata-bata menjelaskan, sebagai asistenmu, aku memiliki hak mengingatkan kamu ini. Berpura-pura perhatian padaku. Ini juga salah satu caramu. Golden Ye mengejeknya, satu kalimat yang baik pun tidak ada. Ini membuat Claire Sen sangat marah, menggigit bibir bahwa ingin membantahnya, tapi teringat kerjasama dengan Luz Corp, Claire Sen merasa lebih baik bertanya dengan jelas. Aku dengar tadi pagi ada rapat. Golden Ye tidak menjawab. Kerja sama dengan Luz Corp. Kenapa, kamu tidak mungkin mengira aku memutuskan kerja sama dengan Luz Corp karena kamu bukan? Claire Sen, aku. Jangan berpikir terlalu banyak. Golden Ye berteriak dingin, orang seperti Steward Lu terlalu suka bermain-main, ini adalah proyek jangka panjang, Steward Lu masih tidak cukup terkualifikasi. Ternyata bukan karena dia. Claire Kiao menghela napas lega. Bila hal ini benar karena dia, maka dia mungkin benar-benar akan merasa bersalah. Jadi, apa hubungannya ini dengan kamu, seorang asisten? Golden Ye mengeluarkan tawa dingin, dengan tatapan mengejek melihatnya, kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Claire Sen menggigit bibir bawah, aku tidak. Tidak. Sejak masuk kamu seperti ingin mengatakan sesuatu, bukankah ingin mengatakan hal ini? Bersambung.